Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersik Noarif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky hari ini giliran Muhaimin Iskandar ya, yang katanya akan diperiksa oleh KPK. Kalau kemarin kan Anda ya, Anda di Mabes Polri, kalau sekarang Muhaimin yang di KPK ini. Dan saya kira orang kemudian jadi lihat, loh kok jadi drama juga ya Muhaimin ya, setelah dia dipanggil oleh KPK. Kemarin tiba-tiba dia harusnya membuka MTQ internasional dan dia ditolak oleh bupatinya begitu. Jadi orang kemudian berpikir-pikir, wah, Caimin ini akhirnya resmi juga jadi musuh pemerintah gitu ya, musuh penguasa gitu ya. Itu gejala yang harusnya kita deteksi beberapa lapis analisisnya ya. Ya. Sebab yang pertama agak ajaib, agak aneh sebetulnya. Itu Hmm. hanya beberapa jam tiba-tiba diputuskan Cak Imin harus dipanggil. Kan setelah dinyatakan, dideklarasikan, baru diproses hal yang udah lama. Tetapi tentu kita paham bahwa ada upaya untuk memetakan gejolak politik. Kalau Cak Imin dipanggil, kira-kira reaksinya apa ya? Kan itu Hmm. intinya tuh. Juga demikian halnya soal MTQ kemarin itu. Jadi tetap ada yang tidak lurus dunia di dalam penegakan korupsi ini. Hmm. Bukan kita mau selamatkan Cak Imin, kalaupun ada kasus ya dia dari awal dong, jangan di dalam satu Hmm. momentum Hmm. politik. Hmm. Kita membedakan antara problem Cak Imin dengan Cak Imin dan Anies dengan Demokrat, dan Cak Imin sebagai faktor yang diumpankan dalam Ya. kesan politik ini. Jadi tetap di belakang ini ada unsur-unsur intelijen yang kira-kira mau menangkap sinyal kalau Cak Imin diobok-obok, apakah Hmm. Anies terganggu. Demikian Hmm. sebaliknya, kalau Hmm. Cak Imin itu diloloskan nanti dalam pengadilan yang memang kelihatannya nggak akan terlibat, apa reaksi baliknya tuh dari Hmm. para pendukung atau mereka yang masih ingin supaya Caimin itu diperkarakan. Jadi kita tidak membongkar soal-soal itu di dalam kapasitas untuk melemahkan seseorang. Saya tetap mendorong, oke, karena udah dideklarasikan ya terusin aja kan. Hmm. Amin ini Anies dan Caimin. Tetapi bukan itu poinnya di dalam politik. Poin dalam politik adalah beri kesempatan semua orang untuk diperiksa dengan cara yang sama tuh. Jadi Hmm. kalau Caimin punya semacam dugaan yang udah berabad-abad atau udah jauh dari kemungkinan untuk dipersoalkan secara hukum, masih ada yang ada di depan hukum, soal Masiku, ada Hmm. soal partai-partai lain tuh yang punya hal yang sama. Itu yang dituntut publik sebetulnya itu. Hmm. Artinya nggak ada soal Cak Imin mau diperiksa, tapi yang lain juga diperiksa tuh. Hmm. Jangan hanya kayak Cak Imin tuh dipasangkan dengan Anies harus diganggu tuh. Walaupun kita juga tahu bahwa ada problem dengan duet baru ini, tetapi itu soal lain. Tetap kita ingin supaya politik tidak dimasukkan sebagai faktor untuk mempersoalkan kedudukan seorang yang sedang Ya. berkompetisi. Ya, kayak kemarin kan sebenarnya sempat bahkan dipanggil oleh Kejaksaan Agung ya, Pak Erlangga Hartarto. Tapi kan kemudian Kejaksaan Agung membuat kebijakan, Jaksa Agungnya membuat kebijakan bahwa di moratorium dulu deh semua kasus-kasus yang berkaitan dengan para kandidat, baik dari presiden level pilpres sampai ke pilkada tingkat dua gitu. Dan kita waktu itu sebetulnya kritik ya, harusnya tidak dilakukan semacam itu. Tapi di satu sisi memang jadi dilema kemudian ketika KPK melakukan yang sebaliknya, eh, dengan muatan yang dapat dengan nuansa yang sama, karena orang kemudian melihat ini kasus Caimin gitu kelihatannya kok jadi mirip dengan Formula E ya, dicari-cari gitu. Karena saya misalnya sempat wawancara dengan seorang mantan staf ahli Menteri Dalam Negeri, kata dia nggak kasus semacam ini nilainya di bawah 100 miliar itu nggak mungkin dikaitkan sampai ke menteri. Ini level dirjen pun nggak ngurusin kasus semacam ini begitu. Ini cukup eselon 3 biasanya yang main seperti ini gitu. Ya, saya kira itu dasar hukum kenapa Caimin dipanggil sebagai saksi. Tetapi tentu pembuktian hukum acara itu dari awal bisa membatalkan proses pemanggilan ini karena prinsip tadi itu. Caimin tentu punya dasar untuk mengatakan ya itu bukan bagian saya. Mungkin saya tahu tapi tidak mungkin saya mengendalikan itu. Itu prinsip di dalam pembuatan kebijakan itu satu soal bisa diselesaikan. Tapi masih ada soal lain yaitu kepastian politik yang sampai hari ini kita bahkan meragukan apa pemilu akan jalan. Nah, kita melihat bagian ini upaya justru untuk melemahkan uh,
proyek pemilu ini kan. Jadi Ya. Caimin diganggu terus, kemudian nanti ada petinggi lain diganggu terus, itu artinya pemilu akan terganggu tuh. Jadi poin yang mau kita terangkan semacam aturan yang tidak tertulis atau bahkan dimintakan tertulis oleh kejaksaan supaya calon-calon yang punya potensi untuk disprindikan itu ditunggu sampai selesai pemilu juga mendua sebetulnya. Kan mesti diterangkan tuh yang mau ditunggu setelah pemilu yang mana. Kalau tertangkap tangan tiba-tiba itu bagaimana ditunggu setelah pemilu kan. Jadi masalah-masalah ini yang juga merumitkan secara persepsi politik karena dianggap juga Mahkamah Agung mau melindungi Harun Masiku, melindungi beberapa orang yang sudah masuk dalam Kejaksaan Agung, bukan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Jadi itu intinya tuh. Walaupun KPU udah punya semacam kebijakan untuk memberi tanda bahwa ini mantan koruptor yang menyalek mantan koruptor, yang menyapres mantan koruptor. Kan itu yang sedang diproses oleh masyarakat sipil tuh. Apakah nanti penanda-penanda itu harus dipamerkan pada publik bahwa si A mencalonkan diri legislatif tapi dia mantan koruptor loh. Kan itu mesti diterangkan korupsi di bidang apa, dari partai mana, kan itu supaya betul-betul orang tahu ya memang ada hak perdata yang sudah dipulihkan. Tetapi memori orang juga mesti diingatkan. Jangan sampai orang memilih bekas napi ini yang masih punya potensi untuk melakukan kejahatan yang sama karena dia masih mengincar kekuasaan. Kan korupsi itu dasarnya karena surplus kekuasaan. Begitu kekuasaan dia peroleh, maka dia lakukan lagi korupsi. Walaupun ini deteksi, tetapi di dalam politik hal-hal yang buruk justru harus dimajukan. Karena kalau yang baik ya kita udah tahu semua kan, tapi yang buruk yang mesti dibuka. Ya, ya. Anda kan selalu menyebut kasus-kasus banyak di KPK itu causa celebre gitu ya, diselebritikan begitu ya. Kemungkinan besar kasusnya dalam Caimin juga seperti itu ya. Ini bukan proses hukum gitu. Itu bagian proses yang sebenarnya kalau dalam kampanye disebut sebagai black campaign gitu. Tapi kan jadi persoalan ketika black campaign itu dilakukan, itu menjadi persoalan lebih serius maksud saya, dilakukan oleh lembaga penegak hukum, dan dengan begitu kan artinya orang akan lihat ya memang KPK ini bagian dari tim sukses juga begitu, tapi kerjaannya untuk mendowngrade dan melindungi. Itu udah terlihat dari awal tuh. Jadi sebetulnya memang nggak ada jalan bagaimana misalnya mau menghalangi Caimin itu. Ya satu-satunya adalah dengan melihat record potensi korupsi yang pernah ada di dalam atau melekat pada jabatan dia tuh. Selama jadi menteri ada soal kasus Duren segala macam. Tetapi mesti fair bahwa semua itu mestinya sudah selesai atau jangan diselesaikan justru di dalam momentum politik. Kan itu kan kelihatan. Ya tapi kan iya ada potensi korupsi. Tapi justru kita anggap bahwa pemberantasan korupsi di era Jokowi itu selalu dikaitkan dengan politik. Kan ya pemberantasan korupsi pemberantasan aja. Nah momentum ini orang ini momentum yang politis. Jadi bahayanya itu sehingga orang menganggap ya kalau begitu KPK memfavoritkan seseorang dong. Kenapa di partai lain itu nggak dipanggil? Hasto misalnya yang udah pernah disebut-sebut dalam beberapa kasus itu kenapa didiamin itu? Dan itu menyangkut problem favoritisme akhirnya. Jadi nanti akan ada analisis kalau begitu KPK dikendalikan oleh partai tertentu, kejaksaan dikendalikan oleh partai tertentu, KPK diselundupi oleh lembaga tertentu kan hipotesis atau dugaan buruk itu kan justru memperlemah iklim pemberantasan korupsi dan memburukan semangat publik untuk masuk dalam pemilu yang adil dan jujur. Ya, ya, ya. Dan begini ya, satu hal saya kira ini ya, begini ini kan kita makin apa ya, publik makin melek gitu ya. Oh ini memang betul-betul ya efek dari cawe-cawe gitu, itu kemana-mana gitu ya. Karena dalam kasus ini kan seperti kita tahu selain KPK, kemudian juga kemarin yang ditolak dia di Tanah Laut di Kalimantan Selatan itu untuk membuka FGQ internasional. Ini kan pasti ada tangan-tangan kekuasaan di situ. Dan saya kira ini orang yang kemudian jangan salahkan kalau kemudian mengkait-kaitkan dengan Pak Jokowi, mungkin walaupun mungkin ini tidak ada kaitannya dengan Pak Jokowi gitu. Ini poin penting tuh. Kadangkala Jokowi juga ada pemain politik dan tangannya ada di mana-mana gitu. Tapi bisa juga orang lakukan semacam kerjaan Departemen Disinformasi di dalam sistem intelijen kita untuk mengelabui beberapa hal yang nanti akan dimunculkan di belakang loh. Jadi permainan ini yang dengan jitu sebetulnya
yang bisa kita tebak, yaitu ketidakpastian komposisi-komposisi yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi juga bisa menjadi korban dari permainan ini. Karena Pak Jokowi nggak mampu secara sempurna untuk mengendalikan instrumen negara yang lain, misalnya badan intelijen misalnya, yang juga punya semacam otonomi untuk membaca keadaan. Tapi Jokowi selalu ingin memantau apakah dia masih punya grip pada soal anti korupsi. Ternyata enggak. Sebab kalau Pak Jokowi masih punya grip, tentu orang akan anggap jangan dikaitkan dengan politik. Dan Pak Jokowi mesti kasih sinyal bahwa iya, saya tetap akan memimpin pemberantasan korupsi. Termasuk kalau itu ada faktor politik, saya akan lampaui faktor politik itu. Nah, Jokowi terlihat justru rasa nyaman kalau ada tokoh yang diganggu karena kasus korupsi, tetapi dikaitkan dengan momentum politik. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah berubah dari negarawan menjadi pemain politik. Tapi satu hal juga saya kira dengan apa yang terjadi pada Caimin ini, pembelotan Caimin lah begitu ya. Ini kan menunjukkan betapa potensi-potensi semacam ini masa mungkin terjadi pembelotan lagi di partai-partai politik begitu ya, dan kita selalu singgung ya, ini menunjukkan grip Pak Jokowi itu udah makin lemah. Dengan Caimin aja berani, apalagi orang seperti Erlangga Hartarto ya, gitu, atau Zulhas mungkin gitu. Itu yang beberapa kali kan kita bahas bahwa kalau Caimin memuat dan itu membahayakan agenda politik Pak Jokowi, maka dia akan dikerjai. Nah, sekarang orang mulai melihat itu, Caimin mulai menguat tuh karena beberapa tokoh yang dari kalangan NU memberi semacam sinyal kritis atau ketidaksepakatan diam-diam terhadap Caimin kan. Jadi poin kita selalu hanya ingin menunjukkan bahwa di belakang permainan hukum ini ada kepentingan politik, dan itu yang mulai terbaca hari-hari ini. Tetapi jangan dianggap bahwa kita mau bela Caimin dan Aris, enggak. Kita cuma mau membuat analisis supaya orang paham apa yang sedang berlangsung tuh. FNN tetap dalam posisi mengkritisi semua hal dan menyodorkan hal yang terbaik, yaitu etika politik. Yes, baik. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Buat kita selalu ini standing ya. Etika politiknya memang mesti dimulai di nol. Yes. Oke, terima kasih.